Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Maya Zafitri, NIM 63040190075. Di sini saya mahasiswa semester 5 IAIN Salatiga, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Nur Budiarso MM. Baik, di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil kunjungan usaha saya, di mana laporan ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Kunjungan ini saya lakukan di Omah Kopi Ngemplak. Yang pertama ada latar belakang. Desa Banyuanyar merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, di mana mayoritas mata pencaharian masyarakat di desa tersebut adalah sebagai petani. Banyak sekali hasil dari perkebunan atau pertanian dari masyarakat tersebut, yaitu kopi. Kopi merupakan tanaman perkebunan yang sangat penting di Indonesia, di mana ini menjadi komoditas utama juga di dalam ekspor. Desa Banyuanyar ini salah satu desa yang masyarakatnya potensi lokalnya yaitu kopi. Dengan demikian, masyarakat berupaya untuk mengelola kopi hasil mereka. Tujuan utama didirikannya usaha ini yaitu untuk memperoleh laba dan untuk mengembangkan skill dalam pengelolaan kopi serta pelopor terrealisasinya program pemerintah desa yaitu menjadi desa wisata. Namun selain adanya kopi, di Banyuanyar ini juga terdapat komoditas lain, yaitu misalnya ada susu, ada juga jahe. Untuk waktu dan tempat saat saya melakukan observasi yaitu pada hari Minggu tanggal 14 November 2021, tepatnya pukul 19 waktu Indonesia Barat, tempatnya yaitu di rumah Bapak Budi atau di tempat kedai Omah Kopi Ngemplak sendiri. Kemudian yang A, ada profil usaha. Omah Kopi Ngemplak merupakan salah satu unit usaha kecil bentuk kelompok yang melakukan pengolahan dan produksi kopi. Usaha ini merupakan gabungan dari kelompok KTT atau kelompok tani ternak di dalam satu gubuk. Omah Kopi Ngemplak ini didirikan dengan tujuan untuk mempopulerkan kopi Nusantara dengan mengedepankan kopi Indonesia dengan kualitas yang menjanjikan serta dengan kemasan yang menarik. Ada berbagai jenis yang ditawarkan kopi di Omah Kopi Ngemplak ini. Di antaranya yaitu kopi jenis Robusta Jawa, kopi Arabica, kopi Nangka, kopi GB, dan masih banyak lagi. Untuk harga per 100 gramnya, kopi Arabica dipatok harga Rp25.000. Kemudian untuk harga kopi Nangka harganya yaitu Rp20.000, dan untuk harga kopi Robusta yaitu Rp15.000. Di mana kedai ini buka setiap hari selama 24 jam. Yang B, ada lokasi usaha. Lokasi ini berada di Dukuh Ngemplak, Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, di mana letaknya yang sangat strategis dan tidak jauh dari jalan raya, dan ini merupakan tempat yang berada di daerah pemukiman warga. Yang C, yaitu sejarah berdirinya usaha. Usaha Omah Kopi Ngemplak ini berdiri sejak tahun 2014. Meskipun usaha ini tergolong baru, namun Omah Kopi Ngemplak ini telah dikenal di berbagai daerah sampai keluar daerah Boyolali, misalnya yaitu daerah Solo, Bandung, sampai Jakarta. Dan sampai sekarang Omah Kopi ini semakin terus berkembang. Yang D, ada alasan utama mendorong wirausaha di bidang tersebut. Banyaknya masyarakat daerah setempat yang lahan perkebunannya ditanami kopi. Meskipun dengan melimpahnya hasil kopi tersebut, masyarakat atau petani kopi di daerah tersebut masih banyak yang belum pernah merasakan kopi hasil dari panennya sendiri, dikarenakan masih kurang pahamnya proses pengolahan kopi tersebut. Dengan begitu, yang menjadi alasan utama mendorong wirausaha di bidang kopi dan juga untuk mengembangkan skill dalam pengelolaan kopi dari proses panen atau pemetikan sampai dengan siap minum. Dan selain itu juga akan dapat mensejahterakan petani kopi di sekitarnya, karena kopi akan bisa diolah menjadi produk yang banyak peminatnya.
Selain itu, alasan yang dapat mendorong usaha ini yaitu karena di daerah Banyuanyar itu sendiri, meskipun banyak petani yang menghasilkan kopi, namun masih banyak yang belum bisa untuk memproduksi atau mengolah kopi itu sendiri. Kemudian yang ada strategi pemasaran. Dalam melakukan pemasaran, Omah Kopi Ngemplak dilakukan yang utama berawal dari lingkungan masyarakat daerah setempat. Artinya yaitu dari mulut ke mulut atau saling menyebarluaskan terkait dengan produk yang ditawarkan, yaitu kopi. Sehingga dengan hal itu akan produk kopi itu lebih cepat untuk dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu, selain menggunakan lingkungan sekitar, Omah Kopi ini juga berupaya menggunakan sosial media, misalnya yaitu WhatsApp, Facebook, ataupun Instagram untuk mengenalkan produk, dan pada akhirnya akan dikenal oleh banyak pembeli. Yang F, ada kendala usaha. Dalam menjalankan sebuah usahanya, pasti ada berbagai kendala atau hambatan yang harus dilalui, seperti halnya yang dilakukan oleh pengelola Omah Kopi Ngemplak. Kendala utama yang dihadapi yaitu saat pasca panen. Ketika saat musim panen tetapi sudah memasuki musim penghujan seperti saat ini, pengelola mengaku sedang menghadapi kendala yang begitu ekstra, karena kopi yang diolah menjadi sebuah produk yang siap minum itu harus benar-benar kering oleh sinar matahari. Ada juga kendala lainnya, yaitu pada saat awal pembukaan kedai masih belum banyak yang mengenal mengenai produk kopi yang dihasilkan oleh Omah Kopi Ngemplak ini. Yang G, ada awal usaha dan pengelolaan keuangannya. Saat mulai membuka usaha, Omah Kopi Ngemplak ini membutuhkan modal sebesar kurang lebih 25 juta, di mana pengalokasian dana tersebut untuk pengadaan mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya. Pada saat itu, pengelolaan kopi baru beberapa kuintal saja, dengan pengambilan bahan baku dari petani yaitu seharga 19.000 sampai 25.000 per kilogramnya. Namun sampai sekarang pengolahan semakin berkembang, meskipun produksinya disesuaikan dengan permintaan konsumen. Untuk pengelolaan keuangannya sendiri dikelola oleh KTT Ngudi Utomo. Dalam setiap bulannya rata-rata profit atau keuntungan yang didapatkan yaitu 3 juta sampai 5 juta untuk per bulannya. Untuk pembagian keuntungannya yaitu 70% untuk pengelola dan 30%-nya untuk kemudian masukan yang dapat dilakukan untuk peningkatan usaha. Menurut saya ada berbagai macam masukan yang dapat saya sampaikan untuk usaha ini, yaitu 1. Merenovasi tempat menjadi yang lebih bagus sehingga akan menjadi konsumen lebih meningkatkan daya tarik konsumen. Karena pada saat ini Omah Kopi Ngemplak ini tempatnya meskipun masih begitu sederhana, namun dengan kesederhanaan itu malah menjadikan banyak pengunjung yang datang untuk menikmati kopi tersebut. Namun alangkah baiknya jika direnovasi, kan seperti anak milenial sekarang ini kan suka berfoto misalnya, lah itu mungkin diubah tempatnya, diberikan spot foto yang lebih menarik. Kemudian yang kedua, ada selalu berupaya untuk inovasi produk sehingga konsumen tidak akan mudah bosan dan untuk menghadapi persaingan pasar yang ada. Yang ketiga yaitu ada bekerja sama dengan mitra food delivery. Banyak sekali konsumen yang ingin membeli produk tidak mau dengan ribet atau tidak perlu datang ke lokasi. Nah, ini mungkin adanya kerjasama dengan food delivery akan meningkatkan peluang penjualan produk di Omah Kopi Ngemplak sendiri. Selain itu juga mungkin harus selalu memperhatikan kepuasan konsumen dengan adanya pelayanan yang lebih baik. Yang I yaitu ada keuntungan dalam membuka usaha. Keuntungannya yaitu selain untuk mendapatkan laba, keuntungan utama yang diperoleh adanya usaha ini yaitu untuk memberdayakan petani kopi di lingkungan itu sendiri dan kelompok taninya, dan selebihnya petani dapat menikmati olahan kopi hasil panennya serta lebih dikenal oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu ada dokumentasi. Untuk gambar satu ini yaitu ada proses pemetikan. Yang gambar 2 itu ada proses penjemuran, di mana dilakukan
di bawah sinar matahari dan harus benar-benar kering. Kemudian gambar ketiga ini ada proses pengupasan biji kopi. Yang keempat itu yaitu ada proses sangrai biji kopi. Yang kelima yaitu proses seduh sehingga siap diminum. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.